Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-majlis tasi' wal 'ishrun, majlis yang ke-29 fi bayani ahwalin nasi yaumal qiyamah, di dalam menerangkan tentang macam-macam keadaan manusia di hari kiamat. Hadis yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Dengan Anas radhiyallahu taala anhu annahu qala, diceritakan dari sahabatnya Rasulullah Anas. Anas ini adalah khadimu Rasulillah, pembantunya Rasulullah. Kalau pembantu itu ya enggak dibayar, namanya juga orang membantu kok minta bayaran. Nah, kalau dibayar namanya pekerja. Nah, pekerja rumah tangga itu baru, bukan pembantu rumah tangga. Jadi kalau Anda menjadi pembantu rumah tangga terus enggak dibayar, ya jangan marah-marah. Namanya juga orang membantu kok minta bayaran. Gitu kan? Jadi kalau minta bayaran bukan pembantu namanya. Orang bantu kok minta bayar. Kalau minta bayar berarti bukan membantu namanya. Gitu loh. Jadi Anas ini adalah khadimu Rasulillah. Khadim artinya pembantu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan membalaskan, memberikan rahmat 10 kali. Jadi bukan kok Allah bersolawat kepada kita, enggak gitu maksudnya. Jadi kalau ngaji itu yang benar. Ya, man shalla alayya salatan, barang siapa bersolawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi asyran, maka Allah akan memberikan rahmat 10 kali. 1 dibalas 10 itu janjinya Allah. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Wa man shalla alayya asyran sallallahu alaihi mi'ah, barang siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan membalaskan, memberikan rahmat 100. Wa man shalla alayya mi'atah kataballahu baina 'ainaihi bara'ataini, bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar, wa askanahu Allah taala yaumal qiyamati ma'asy syuhada. Dan barang siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali, kok setiap hari kita bersolawat kepada Rasulullah 100 kali, kataballahu baina 'ainaihi, maka Allah akan menuliskan antara kedua matanya, maka di keningnya akan ditulis bara'ataini, kedua bebas dari kedua perkara. Apa dua perkara itu? Bara'atum minan nifaq, maka akan bebas dari sifat kemunafikan, wa bara'atum minan nar, dan akan bebas dari neraka. Orang-orang yang setiap harinya membaca sholawat minimal 100 kali, maka di keningnya besok ada tombol, ada ada tanda gitu di keningnya, tanda 2, bara'ataini. Jadi kalau nanti kita jumpa orang yang di keningnya ada bara'atain, maka itu maksudnya orang-orang yang setiap hari membaca sholawat minimal 100 kali. Dia terbebas dari 2 perkara. 1, bebas dari sifat kemunafikan, karena orang-orang munafik itu fil darkil asfali minan nar, maka akan menempati neraka yang paling bawah. Di keraknya neraka itu orang-orang munafik. Ngakunya Islam padahal merusak agama Islam. Sekarang lagi marak orang-orang yang model seperti itu. Yang kedua, bara'atum minan nar, maka bebas dari api neraka. Nah, kalau bebas dari api neraka udah beres dah. Tidak ada transit lagi ke neraka. Kita kalau mau pergi jalan-jalan ke luar negeri, transit dulu, tuh hawanya mangkel, pegel, anyel, capek dan sebagainya. Apalagi transit kita di neraka. Naudzubillah min dzalik tuh. Transit di neraka. Enggak enak banget kayaknya dengernya ya. Nah, kalau nggak percaya silahkan buktiin. Beli lilin ya, terus dihidupin sama api tuh, panggang jari kelingking Anda, jentike dipanggang, enggak usah lama-lama lah, 2 menit gitu aja, panggang. Nanti rasakan sensasi apinya itu, mantap kayaknya ya. Nanti bisa makan sate panggang jari kelingking tuh. Nah gitu kan. Makanya dari itu jangan sampai kita meninggalkan sholawat minimal 100 kali sehari. Itu minimal setiap hari. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Itu cuma sekali. Kalau sekali aja enak benar. Ibadah kok cuma sekali. Makan aja tiap hari, masa ibadah sekali aja. Hadis yang kedua, warwi yang an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, qala alaihi salatu wasallam, bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsarun nasu yaumal qiyamati ala salasati asnaf, sinfun masyatun wa sinfun rukbanun wa sinfun masyatun ala wujuhihim. Qila ya Rasulullah, kaifa yamsuna ala wujuhihim? Qala innal ladzi amsahum ala aqdamihim qadirun ayamsiyahum ala wujuhihim, wa amma innahum yansiluna ala wujuhihim min kulli hadasin wasyauq. Rawahu Tirmidzi.
Riwayat hadis dari Tirmidzi, hadisnya sahih. Saya terjemahkan. Yuhsarun nas yaumal qiyamah, nanti ketika hari kiamat manusia akan dikumpulkan ala salasati asnafin, pada 3 golongan. Jadi manusia di hari kiamat nanti ada 3 kelompok. Kelompok kanan, kelompok tengah, kelompok kiri. Kalau kita kelompokkan ABC, kayak kecap aja ABC. Nah, gitu kan? Nah, jadi di hari kiamat nanti ada 3 kelompok. Jadi yang kanan, yang tengah, yang kiri. Satu kelompok sinfun masyatun. Kelompok yang pertama itu kelompok orang-orang yang dikumpulkan di hari kiamat di yaumul mahsyar itu dengan jalan kaki. Ada orang yang jalannya seperti biasa, seperti di dunia jalan kaki. Wasinfun rukban. Yang kelompok yang kedua itu jalannya dengan merangkak. Karo dengkule. Berarti berangkang jarene wong Tulungagung. Nah, kelompok yang kedua ini jalannya itu merangkak. Ya, bayangkan sendiri kalau sudah matinya umur 90, matinya umur 70, mati umur 40, mati umur 50, bangkit di hari kiamat berjalan dengan merangkak. Ya lucu dah kayaknya. Itu kan, itu satu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga wasinfun masyatu ala wujuhihim, maka golongan yang ketiga berjalan dengan wajahnya delosor-delosor. Yang ketiga itu berangkang kaya dene, bukan berangkang. Kalau berangkang itu kan masih berjalan dengan kedua telapak tangan dan lututnya, dengkul jarene wong Tulungagung. Tapi golongan yang ketiga ini akan berjalan dengan wajahnya. Jadi wajah ini diusap-usap ning pelatarane yaumul mahsyar itu tadi, di hari mahsyar itu tadi. Dia berjalan dengan wajahnya. Dia berdarah-darah namanya wajah kok buat berjalan. Kalau nggak percaya silahkan coba. Jamaah dzikir sholawat, coba aja 5 menit Anda berjalan pakai wajah Anda. Ya, tubuh Anda terlentang tengkurap, lalu berjalan dengan wajah. Seperti di YouTube ada toh, itu di lumpur, terus wajahnya dihitung sampai lumpur gitu kan, berjalan. Itu seperti itu nanti golongan yang ketiga. Jadi ada 3 golongan bagaimana Allah melangkahkan orang-orang yang ada di yaumul mahsyar nanti. Golongan yang pertama itu berjalan dengan kakinya seperti biasa di dunia ini. Yang kedua yaitu dengan merangkak. Yang ketiga dengan berjalan dengan wajahnya, maksudnya delosor-delosor itu. Ya. Terus bagaimana? Sahabat bertanya, kaifa yamsuna ala wujuhihim ya Rasulullah? Bagaimana kok iso berjalan dengan wajahnya, itu maksudnya gimana ya Rasulullah? Qala innal ladzi amsyahum ala aqdamihim qadirun alamsihim ala wujuhihim. Dah, kamu itu gimana toh sahabat? Ketika Allah kuasa melangkahkan hambanya dengan kakinya, maka Allah pun kuasa melangkahkan hambanya dengan wajahnya. Gitu. Ngene kate kok pikir piye le mlaku karo wajah. Nah, Allah ki ya mampu nglakokne karo sikil, berarti Allah ya mampu nglakokne karo wajah. Berarti wajah itu geduk-geduk nih. Atau ndelosor-ndelosor dengan wajahnya. Nauzubillah min dzalik. Terus siapa orang-orang yang berjalan dengan wajahnya tadi? Qala ama innahum yansiluna ala wujuhihim min kulli hadabin wasyauq. Dan nanti orang-orang yang berjalan dengan wajahnya itu kecepatannya itu juga sama dengan kecepatan orang yang berjalan dengan kakinya gitu. Dia itu berjalan dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Jadi luasar gitu. Bayangkan, Anda dari lantai 2 kan ada tangga tuh. Coba Anda dari tangga praktekin dah kalau nggak percaya nanti bisa jalan nggak kira-kira? Dari tangga lantai 2, terus Anda tengkurap gitu, wajahnya di depan, terus menuju ke bawah. Nah itu rasakan sensasinya nanti. Itu masih di dunia, belum nanti di akhir kiamat. Seperti itu. Terus siapa-siapa sih orang-orang ketiga golongan ini? Orang yang berjalan dengan kaki, berjalan dengan merangkak, berjalan dengan wajahnya. Ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Wa ammal masatu fal mudnibuna minal mu'minin. Orang-orang yang berjalan dengan kakinya adalah orang-orang yang pendosa dari orang-orang yang mukmin. Jadi orang yang beriman, yang berbuat dosa itu berjalan kaki. Bayangkan, yang punya dosa. Yuk, siapa kira-kira
di antara kita yang tidak punya dosa? Coba acungkan tangan. Ada nggak? Ada yang nggak punya dosa? Enggak ada lah, semua pasti punya dosa. Hanya kita itu dapat rizki dari Allah, dosa kita ditutupi oleh Allah. Kita itu kalau nggak ditutupi dosa-dosa kita oleh Allah, kita itu manusia paling jelek di muka bumi ini. Semuanya. Mau yang kopiah, mau pakai sarung, mau pakai mukena, mau pakai apa aja, sama semua itu punya dosa. Diibaratkan oleh Allah, tubuh yang cantik, tubuh yang ganteng, semuanya pasti menyimpan kotoran di dalam perutnya. Itulah ibarat manusia. Sebaik apapun pasti punya dosa. Wa ammal masatu fal mutnibuna final mu'minin, maka orang-orang yang berjalan dengan langkah kakinya mereka orang-orang yang beriman tapi punya dosa. Ini berarti semuanya punya dosa. Nah, bagi orang-orang yang diampuni, orang-orang yang khusus kekasihnya Allah, enggak jalan kaki. Kenapa capek-capek jalan kaki? Nah, dia langkahnya seperti kilat, lap langsung ke surga. Beda sama yang jalan kaki, capek lah jalan kaki. Saya pilih yang lap itu lah kalau bisa. Ya namanya juga orang milih. Nah, orang milih itu ya milih yang enak-enak kalau disuruh milih. Wa ammar rukbanu fal muttaquna sabiquna alladziina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wa ammal masatu 'ala wujuhihim fahum kuffar. Maka orang-orang yang berjalan dengan merangkak, itu orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, alladzi as-sabiqun, tetapi bukan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari umat-umat yang terdahulu. Jadi umat-umat yang terdahulu yang beriman itu jalannya merangkak. Kita itu umat yang paling mulia loh. Hidup di akhir zaman, menjadi umat Nabi terakhir, itu umat Nabi yang paling enak, bayangkan. Umat-umat terdahulu besok itu berjalannya dengan merangkak. Itu mereka yang punya dosa maksudnya. Kalau yang tidak punya dosa tetap berjalannya seperti kilat nanti, lap gitu. Wa ammal masatu ala wujuhihim fahum kuffar, dan mereka yang berjalan dengan wajahnya, mereka adalah orang-orang kafir. Maka ketiga golongan ini akan dikumpulkan, umat Nabi Muhammad yang beriman, umat terdahulu yang beriman, dan orang-orang kafir. Itu maksudnya. Kan cuma tiga itu. Umat Nabi Muhammad yang beriman, umat nabi-nabi terdahulu yang beriman, dan orang kafir. Kalau orang kafir itu sejak zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir sama, berjalan dengan wajahnya. Jamaah dzikir salawat yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Shadaqallahul azim. Saya terjemahkan, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni apabila disekutukan. Dosa-dosa musyrik tidak akan diampuni oleh Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni selain dosa musyrik bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadhil ayah, di dalam ayat ini Allah menjelaskan dalilun anna sahibal kabira, sesungguhnya orang-orang yang punya dosa besar, idza mata min ghairi taubah, ketika mati dengan tanpa bertaubat kepada Allah, fa innahu fi khatril masyiah, maka dia akan berada di garis kehendaknya Allah. In sa'afa, apabila Allah berkehendak bisa diampuni, wa adkhalahul jannah bikaramihi, dan Allah pun bisa memasukkan surga. Wa in sa'adabahu binnar, apabila Allah kehendaki maka juga Allah akan menyiksa dengan api neraka. Jadi seperti itu orang-orang yang punya dosa besar tapi beriman, maksudnya gitu loh. Orang beriman tapi melakukan dosa besar, maka ya terserah Allah. Kalau Allah menghendaki bisa diampuni, bisa dimasukkan surga, tapi kalau Allah menghendaki masuk neraka, ya udah disiksa masuk neraka.
Setelah masuk neraka, summa yudkhiluhul jannah bi rahmatihi, maka Allah pun akan memasukkan mereka ke surga dengan kasih sayangnya Allah, bi rahmatihi wa ihsanihi, li'anna Allah ta'ala wa'adal maghfirah, karena sesungguhnya Allah berjanji akan mengampuni lima dunasyirki, pada dosa-dosa selain syirik, dosa-dosa selain menyekutukan Allah. Maka hati-hatilah dengan dosa syirik ini. Syirik ini tidak cuma menyembah berhala, syirik itu tidak cuma menyembah matahari. Sekarang ada syirik-syirik modern, menyembah Facebook, menyembah HP, menyembah komputer, menyembah makanan, menyembah macam-macam dah. Menyembah temannya sendiri, Allahnya hilang. Maka jangan gampang-gampang kita jelek-jelekin orang yang menyembah berhala, menyembah gunung, menyembah matahari. Kadang kitanya sendiri itu kadang-kadang juga syirik gara-gara makanan. Wah, kalau nggak ada makanan saya nggak bisa hidup. Dah, gimana maksudnya? Allahnya kemana Allahnya? Kalau nggak punya uang saya nggak bisa hidup. Dah, nggak gitu, keles. Jadi jangan sampai iman kita itu tergadai dengan dunia. Maka belajarlah ilmu syirik. Syirik itu ada syirik akbar, ada syirik ashar. Ada syirik yang besar, yaitu dengan peribadatan tubuh kita, menyembah matahari, menyembah pohon, menyembah gunung, menyembah keris, menyembah kuburan, dan sebagainya. Ada juga syirik kecil. Syirik kecil itu gimana maksudnya Ustaz? Macam-macam dah. Kita membandingkan kekuasaan Allah dengan selain Allah, dengan hal-hal yang remeh. Itu juga syirik loh. Makan contohnya. Wah, saya ini bisa sehat, bisa begini ini gara-gara makan obat. Nah, itu juga salah seperti itu. Walaupun memang sebabnya dengan obat, tapi sebenarnya yang memberikan kesembuhan dan kesehatan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hanya sebab saja di dunia gitu loh. Hakikinya tetap Allah yang memberi. Jadi kalau kita mengucap dengan obat ini saya sembuh, kalau ucapan itu hanya kinayah, maka tidak menjadikan musyrik. Tapi kalau ucapannya itu diyakini bahwa satu-satunya penyembuh itu adalah obat itu, maka itulah syirik yang kadang kita tidak sadari. Banyak orang-orang yang ahli ibadah tapi sebenarnya menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ditakutkan. Wa amma zulmul ladzi yaqdallahu ta'ala fihi qada'an fa zulmul ibad, sedangkan zalim yang di situ dihukumi Allah, fa zulmul ibad fima bainahum kal ghibah, seperti zalimnya seorang hamba antara manusia dengan manusia, kal ghibah seperti gosip-gosip, ngerasani, wal buhtan, berbohong, wa namima, adu domba, wa qatlin nafsi, membunuh bi ghairi hak, dengan tanpa yang benar, wa aklul malil wal haram, makan harta haram, wa darbu, memukul, wa satamu, misui, berkata-kata jorok, kotor, menjelek-jelekan, menistakan saudaranya sendiri, wa ghairi dalik min hukukil ibad, maka semua itu dari hak-haknya seorang hamba, nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Contoh, ada saudara kita nggak ngapa-ngapain, nggak ganggu, nggak ini, oh kita jelek-jelekin tiap hari, kita gosipin jelek, kita ini jelek, nanti di akhirat dimintai pertanggungjawaban. Orang-orang yang berbuat keburukan, menistakan saudaranya sendiri, nanti akan dipotong amal baiknya. Amal baiknya akan dipotong, dikasihkan orang-orang yang dijelek-jelekin itu tadi. Jadi orang-orang yang difitnah, orang-orang yang dijelekin, udah beres dah, jangan marah, syukur aja, alhamdulillah, punya tabungan nanti di hari kiamat. Tanpa kita capek-capek ibadah, udah banyak orang yang ngasih pahala dari ibadah-ibadahnya. Kalau ibadahnya nggak cukup untuk menebus perbuatan jeleknya di dunia, maka dosanya orang yang difitnah, orang yang dijelek-jelekin, orang yang dianiaya itu nanti akan ditimpakan kepada mereka yang menistakan, mereka yang memfitnah, mereka yang menjelek-jelekan. Nyantai kan? Itulah keadilannya Allah ketika nanti di hari kiamat. Tidak ada yang adil kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
jamaah yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, ketika nanti kita dibangkitkan setelah kita mati, maka kita akan terkumpul di hari perhitungan amal di yaumul mahsyar dalam 3 golongan. Golongan yang pertama berjalan dengan kakinya, yaitu golongan umat Nabi Muhammad yang beriman tapi masih punya dosa. Golongan yang kedua berjalan dengan merangkak, mereka adalah umat-umat Nabi terdahulu yang beriman tetapi punya dosa. Dan golongan yang ketiga berjalan dengan wajahnya dengan hina, mereka adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang salih, kekasih-kekasihnya Allah, mereka tidak berjalan, tetapi mereka langsung seperti kilat menuju surganya Allah tanpa hisab. Dan yang kedua, seluruh dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa syirik, mensekutukan Allah. Orang-orang yang punya dosa besar itu urusannya tergantung Allah. Orang-orang yang punya dosa besar, ya, kalau dosa kecil gampang, dosa kecil itu tiap hari diampuni oleh Allah. Dengan sholat diampuni, dengan sholawat diampuni, dengan istighfar diampuni, dengan sedekah diampuni. Tapi kalau dosa-dosa besar, membunuh, berzina, mencuri, memfitnah, macam-macam syirik, dosa-dosa besar itu, maka harus dengan taubat. Kalau tidak taubat, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Orang-orang yang sampai matinya belum sempat taubat, maka urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang melakukan dosa besar sampai mati belum taubat, maka tergantung Allah. Jika Allah menghendaki bisa diampuni dan dimasukkan surga. Jika Allah tidak menghendaki, maka harus masuk neraka dulu, transit dulu, baru nantinya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedosa apapun manusia tetap akan ujung-ujungnya menuju surga jika dia beriman. Tetapi entah berapa tahun, ribuan tahun atau bahkan jutaan tahun di neraka, itu kehendak prerogatif khusus Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu, bukan kita yang menghukumi. Tapi siapa sih yang mau transit ke neraka? Kan juga nggak ada. Ustadz, saya mau transit dulu ke neraka. Kenapa kok transit dulu? Soalnya artis-artis Korea saya dulu itu idaman saya. Nah, ya silahkan ikut artis Korea Anda kalau itu idamannya. Transit dulu tuh ke neraka. Jamaah yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari kitab Durratun Nasihin pagi hari ini. Semoga sedikit kajian dari kitab Durratun Nasihin ini menambah hasanah, menambah wawasan, menambah kekuatan iman dan Islam kita, dan menambah lebih meningkatkan ketakwaan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan suratul Fatihah. Semoga seluruh jamaah dzikir selawat senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala aspek kehidupan. Ada hadihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.